Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irhana Indaka Zulfa, NIM H7221823. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UTS Teknik Sampling. Lakukan teknik sampling acak sederhana dan sampling acak sistematik pada data A2 dengan batas kekeliruan atau B sebesar 0,5. Di sini dilampirkan data A2 yang merupakan persentase penduduk buta huruf. Data diambil dari web BPS yang dapat diakses pada link berikut ini. Total populasi data pada persentase penduduk buta huruf sebanyak 34. Selanjutnya, kita lakukan sampling acak sederhana. Step pertama, menghitung data sampel dengan estimasi rata-rata. Dengan rumus sebagai berikut, di mana sigma kuadrat ini merupakan varians populasi, N besar ini merupakan jumlah populasi, dengan D sama dengan B kuadrat dibagi 4. Di awal tadi diketahui jumlah populasinya ada 34. Lalu kita hitung varians populasi, didapatkan 18,055. Lalu populasi dikurangi 1 dikali D yang merupakan 1 kuadrat per 4 ini sama dengan 0,25. Ditambah varians populasi sebesar 18,055. Sehingga didapatkan N sama dengan 23,337 dan dibulatkan ke atas menjadi 24. Step kedua, kita ambil data menggunakan tabel acak. Data diambil mulai dari baris 1 dan kolom 1, arah vertikal dengan 2 digit belakang. Tadi kita dapat jumlah sampel yang akan diambil adalah sebesar 24 dengan range data populasinya 1 sampai 34. Jadi kita nanti mengambil data di tabel acak ini sebanyak 24 dengan range antara 1 sampai 34. Yang diambilnya mulai dari baris pertama, kolom pertama. Kita lihat di sini 2 digit belakang. Mulai dari sini 63, dia tidak masuk antara 1 sampai 34. Lanjut 89 tidak masuk, 41 tidak masuk, 49 tidak masuk, 19 termasuk. Jadi kita tulis 19. 17 juga termasuk. Kita ambil 17 sampai data yang sampelnya tadi kan 24, jadi sebanyak 24. Dengan arah vertikal, jadi dari atas ke bawah, lalu ke sebelah kanan dari bawah ke atas. Lalu lanjut ke sebelah kanannya lagi dari dari atas ke bawah. Berlanjut sampai ketemu 24 data. Lalu setelah kita temukan ini tadi, kita lihat pada data awal. Kan ini 19. Jadi kita lihat urutan 19. Sebentar. Data pada nomor 19 sebesar 6,69. Nah, didapatkan 6,69. Lalu data pada urutan 17 sebesar 5,2. Langkahnya begitu terus sampai urutan yang ke-24. Lanjut, langkah ketiga, menghitung taksiran interval
rata-rata persentase penduduk buta huruf. Rumusnya Y bar ditambah B dengan B sama dengan 2 akar V topi Y bar. Y bar ini merupakan estimasi rata-rata dengan rumus sebagai berikut. Lalu didapatkan Y bar 4,298. Sedangkan V topi Y bar itu merupakan estimasi varians rata-rata dengan rumus sebagai berikut. Dengan S kuadrat ini merupakan varians sampel. Jadi dari varians data sampel yang sudah kita peroleh tadi, ini nanti dihitung variansnya. Lalu didapatkan sebesar 0,295. Karena Y bar dan V topi Y bar sudah diketahui, jadi kita dapat mengetahui taksiran interval rata-ratanya sebesar 4,298 plus minus 1,086. Selanjutnya kita menghitung batas bawah dan batas atas. Rumusnya untuk menghitung batas bawah, Y bar dikurangi B. Jadi didapatkan 3,212. Lalu untuk menghitung batas atas, Y bar ditambah B. Didapatkan 5,384. Sehingga dengan hasil batas bawah dan batas atas dapat disimpulkan bahwa dengan batas kesalahan 1, maka rata-rata persentase penduduk buta huruf adalah sebesar 3,212% sampai dengan 5,384%. Ini untuk contoh yang sampling acak sederhana. Lalu selanjutnya kita menghitung menggunakan sampling acak sistematik. Langkah pertama, kita menghitung data sampel dengan estimasi rata-rata. Rumusnya sebagai berikut. Dengan N besar merupakan jumlah populasi, sigma kuadrat merupakan varians dari populasi. Lalu kita dapatkan N-nya sebesar 23,337 dibulatkan ke atas menjadi 24. Dan K ini merupakan kelipatan yang rumusnya dihitung dari jumlah populasi dikurangi jumlah sampel. Jumlah populasi kan 34, lalu jumlah sampelnya 24. Didapatkan 1,417 dibulatkan ke atas menjadi 2. Lalu langkah selanjutnya, kita mengambil data menggunakan kelipatan atau K tadi. K-nya tadi kan sebesar 2. Nah, caranya di sini saya mengambil urutan dari nomor 1. Jadi 1 ditambah dengan K-nya tadi 2. Jadi untuk data kedua merupakan 3, di mana didapatkan dari 1 ditambah 2 sama dengan 3. Lalu data selanjutnya 3 ditambah 2, 5. 5 ditambahkan 2, 7 sampai sebanyak N-nya. N-nya kan 24. Didapatkan 47. Nah, caranya sama kayak tadi. Kita melihat urutan data ke-1 bernilai 1,75. Urutan data ketiga 0,83. Nah, jumlah populasi awal tadi kan 34. Sedangkan di sini 47. Jadi yang dapat diketahui cuma sampai 33. 35 sampai ke bawah tidak ada datanya. Sehingga yang digunakan untuk sampel pada sampling acak sistematik ini nanti cuma sampai data ke-17 ini saja. Oke, lanjut ke step ketiga. Menghitung taksiran interval rata-rata persentase penduduk buta huruf. Rumusnya Y bar ditambah B, di mana B sama dengan 2 akar
2 dikali akar V topi Y bar. Y bar merupakan estimasi rata-rata dengan rumus sebagai berikut. Dengan N-nya tadi cuman 17 saja. Dibagi dengan N tadi, lalu didapatkan 2,834. Lalu untuk menghitung estimasi varians rata-rata, rumusnya sebagai berikut. Dengan S kuadrat merupakan varians sampel. Lalu didapatkan sebesar 0,206. Kita sudah dapat Y bar dan V topi Y bar. Jadi, taksiran interval rata-ratanya sebesar 2,834 plus minus 0,908. Step selanjutnya kita menghitung batas bawah dan batas atas. Dengan rumus batas bawah, Y bar dikurangi B, sehingga menghasilkan 1,925. Untuk batas atas, Y bar ditambah B, sama dengan 3,742. Dari hasil ini dapat disimpulkan, dengan batas kesalahan atau B-nya itu 1, maka rata-rata persentase penduduk buta huruf adalah 1,925% sampai dengan 3,742%. Nah, jadi bedanya untuk sampling acak sederhana, yang pertama tadi itu, kalau sampling acak sederhana kan kita menentukan sampelnya itu dari tabel acak ini. Sedangkan kalau sampling acak sistematik itu menggunakan K, di mana K itu merupakan kelipatan yang didapatkan dari jumlah populasi dibagi dengan jumlah sampel. Gitu. Ya, sekian merupakan hasil UTS teknik sampling dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.